Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Nawawi, kelas A28, dan kali ini saya akan menerangkan dan berbagi ilmu tentang bagaimana potensi hebat manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk yang dipercaya oleh Allah sebagai khalifah yang memperbaiki dan memimpin di bumi. Dari sekian banyaknya makhluk hidup Allah, mulai dari malaikat yang tercipta dari cahaya, kemudian iblis yang tercipta dari api, dan manusia yang tercipta dari tanah liat, Allah hanya memilih manusia sebagai khalifah yang akan memimpin dan memperbaiki bumi di sini. Pada awalnya, sebelum manusia diutus sebagai khalifah di bumi, mereka mendapat pertentangan seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya aku ingin menjadikan di dalam bumi khalifah, yakni manusia. Kemudian para malaikat membantah dan menjawab, apakah engkau ya Allah akan menjadikan khalifah yang akan berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Sedangkan kami ya Allah, para malaikat, itu setiap hari telah bertasbih kepadamu dan menyucikanmu. Kemudian Allah pun menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di situ sudah jelas bahwa manusia itu akan berbuat kerusakan, namun Allah tetap memilih manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Karena apa? Ya karena hanya Allah yang tahu apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan manusia. Jika seperti malaikat itu tercipta dari cahaya, mereka hanya memiliki satu tugas, yaitu hanya taat kepada Allah. Mereka tidak akan pernah menentang perintah Allah. Sebaliknya, iblis yang tercipta dari api, dia akan selalu menentang Allah dan tidak akan mematuhi perintah Allah. Dan bukan hanya itu saja, dan iblis pun telah bersumpah untuk mengajak para manusia untuk menemaninya di neraka nanti. Sedangkan kita sebagai manusia yang dipercaya sebagai Allah sebagai khalifah di bumi ini, itu bisa memiliki dua sifat, antara sifat malaikat dan sifat iblis. Disitulah letak potensi manusia apabila dia mengikuti sifat malaikat, dan manusia akan lebih buruk daripada hewan jika ia mengikuti syaitan. Lalu bagaimana manusia mengkondisikan ia sebagai khalifah di muka bumi dan ia bisa menjadi orang yang bisa memimpin bumi dengan baik? Maka dari itu manusia di situ memiliki 4 hal penting yang harus dimiliki olehnya. Agar manusia bisa menjadi pemimpin khalifah di muka bumi, menjadi orang yang baik dan tidak membanggang perintah Allah dan lebih condong kepada sifat malaikatnya daripada sifat syaitannya, di situ manusia harus memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah qalbu, akal, ruh, dan nafsu. Yang pertama adalah al-qalbu. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ala inna fil jasadi mudghatan idza solaha jasaduhu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahya al qalbu. Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, yang mana ketika segumpal darah tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan sebaliknya, jika segumpal darah tersebut akan buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Dan ingatlah, itu adalah hati. Hati itu memiliki banyak sekali makna. Yang pertama, hati itu bisa diartikan sebagai segumpal daging utuh. Dan itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Karena apa? Karena kalau kita hanya mandang hati itu sebagai segumpal daging, maka hewan seperti ayam, sapi pun mereka memiliki hati seperti manusia. Tapi mereka tidak bisa membedakan antara baik dan benarnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan al-qalbu di sini itu adalah hati nurani. Kalau jika kita lihat dalam perbedaan dalam bahasa Arab, al-qalbu atau hati nurani itu dikatakan sebagai al-qalbu. Sedangkan hati atau segumpal daging yang dimaknai secara umum seperti hati hewan, hati sapi, daging, itu dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-kabidu, hati. Itu. Jadi yang mempengaruhi kebaikan dan keburukan manusia, nanti yang akan bisa menuntun manusia untuk menjadi khalifah di bumi itu adalah hati nurani. Sehingga tepatlah ketika kita melihat kekejaman orang seperti Israel ke Palestina, maka banyak orang yang akan mengatakan Israel tidak punya hati. Mereka punya hati segumpal dari dalam diri mereka, tapi mereka tidak mempunyai kebaikan. Maka mereka disebut sebagai orang yang tidak mempunyai hati nurani. Itu. Yang kedua adalah ruh. Ruh itu merupakan suatu barang halus yang dimana dengan itu kita sebagai manusia bisa bergerak. Sesungguhnya antara ruh dan jasad itu adalah hal yang terpisah. Sebelum adanya jasad, ruh diciptakan terlebih dahulu. Dan sebelum ruh itu dijadikan manusia, ruh itu akan membuat janji dengan Allah, di mana janji tersebut Allah akan menawarkan kepadanya, apakah kamu nanti akan mampu ketika di dunia untuk beribadah kepadaku? Maka ketika si ruh itu menjawab, ya saya mampu, maka ia pun akan diturunkan kepada jasad tersebut. Namun apabila ruh tersebut mengatakan tidak mampu, maka mereka pun tidak jadi diturunkan ke dunia. Ya contohnya seperti bayi keguguran, itu adalah contoh-contoh ruh yang tidak akan siap menghadapi dunia. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, sebenarnya kita yang hidup sebagai manusia ini merupakan orang-orang yang telah sanggup untuk mematuhi perintah Allah. Yang sanggup dulu ketika kita sebelum dilahirkan, ruh kita itulah telah berjanji kepada Allah akan beribadah kepada Allah, akan melaksanakan kebaikan kepada Allah. Dan apabila kita mengingkari, suatu saat ketika di hari kiamat kita akan ditagih oleh Allah. Allah akan mengatakan bahwa kamu dulu telah berjanji kepadaku bahwa kamu itu akan sanggup di dunia untuk beribadah kepadaku. Tapi sekarang kenapa kamu ketika setelah mati, amalmu ternyata jelek? Nah, itulah suatu saat yang harus kita hati-hatikan. Ruh itu suatu saat akan menjadi pertanyaan ketika kita telah wafat. Yang nomor 3 adalah akal. Akal seperti halnya al-qalbu, dia itu memiliki suatu persamaan dengan otak. Namun ketika kita menyamakan dia dengan otak, sama seperti tadi, hewan pun seperti hewan, terserah pokoknya hewan, mereka itu juga memiliki otak. Namun mereka akan berbeda dengan manusia. Letak perbedaannya itu adalah di mana hewan itu memiliki otak, namun ia sama saja tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, dan dia tidak ada harapan untuk menjadi sebagai khalifah di bumi. Berbeda dengan manusia, manusia itu memiliki otak. Otak sekaligus memiliki pikiran di mana mereka itu bisa berpikir bagaimana yang bermaslahat bagi dirinya, bagaimana yang bermaslahat bagi orang lain, bagaimana sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya dan lain-lain. Mereka bisa berpikir dengan apa yang ada dalam otak. Sehingga lebih tepatnya kita sebut sebagai akal. Dan akal inilah yang akan menentukan strategi bagaimana manusia nanti memimpin dunia ini, bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah. Karena kalau kita lihat dalam hukum, orang yang tidak wajib beribadah itu adalah orang gila. Kenapa orang gila tidak wajib? Ya karena dia itu hanya punya otak seperti hewan, tapi tidak memiliki pikiran, tidak memiliki akal sepenuhnya untuk beribadah. Mereka tidak memiliki akal, sehingga mereka tidak berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dengan kita sebagai orang yang sehat, kita memiliki akal dan kita pasti akan memiliki potensi sebagai khalifah di muka bumi, dan kita memiliki potensi tidak akan merusak bumi dan bahkan kita bisa memperbaiki bumi untuk yang lebih baik. Yang keempat dan yang terakhir adalah nafsu, di mana nafsu itu merupakan suatu keinginan yang ada dalam diri manusia, suatu seperti greget keinginan di mana untuk mendorong manusia bisa berbuat baik dan berbuat buruk. Di mana ketika nafsu tersebut, seseorang itu dituntut untuk bisa mengendalikan nafsu. Dan beginilah perbandingannya, jika seseorang itu mengikuti nafsu, maka dia dikendalikan oleh nafsu. Tetapi ketika dia bisa berbuat baik menggunakan nafsu, maka dia dikatakan bisa menundukkan nafsu.
Seperti halnya orang yang berbuat jelek, orang yang berkorupsi, atau orang yang tidak mematuhi perintah Allah, maka itu halnya adalah orang yang diperbudak oleh nafsu. Kenapa? Karena nafsu yang jelek itu lebih kepada setan, lebih kepada iblis arahnya. Dan yang sudah kita ketahui bahwa iblis itu adalah makhluk yang akan selalu mengajak manusia untuk menemannya di neraka suatu saat nanti. Dan berbeda lagi ketika kita beribadah kepada Allah, kita memiliki kemampuan, kita memiliki keinginan untuk memperbaiki bumi, kita memiliki sesuatu yang sekiranya itu bisa bermaslahat, bisa bermanfaat bagi manusia, maka itu kita bisa dikatakan sebagai orang yang bisa mengendalikan nafsu. Itu. Oke, itulah keempat unsur yang sebenarnya harus ada dalam diri manusia ketika manusia tersebut ingin menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Dan apabila keempat unsur tersebut tidak terpenuhi, seperti tidak adanya ruh, ketika orang tidak memiliki ruh, bagaimana dia bisa hidup? Tidak bisa, maka dia mati, tidak bisa memimpin bumi. Terus seandainya orang tidak memiliki hati, maka dia akan selalu berbuat jahat karena dia tidak memikirkan orang di sekitarnya, mereka akan berbuat jahat selalu. Ataupun mereka tidak memiliki akal. Dan inilah yang lebih tidak masuk akal lagi. Bagaimana kita masrahkan orang yang tidak mempunyai akal itu untuk memimpin bumi, kan sangat tidak masuk akal sekali. Atau yang seperti yang terakhir tadi, orang tersebut tidak bisa mengendalikan nafsu, justru dia dikendalikan oleh nafsu. Nah, inilah maka bumi akan semakin rusak ketika orang-orang menuruti nafsu itu. Karena nafsu itu ketika dituruti tidak akan pernah ada habisnya. Karena nafsu ketika dituruti akan selalu menginginkan ini dan itu dan yang lebih besar lagi, dan dia akan selalu menuntutnya sampai kita mati pun nafsu tidak akan pernah berhenti untuk menuntut kita. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.